Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana saya sampaikan pada materi Kulluhum sebelumnya, bahwa kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel atau bangsa Yahudi, selalu banyak permintaan, banyak permohonan kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali yang dikabulkan, sehingga kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel, banyak mendapat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum Bani Israel dengan nikmat itu, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka banyak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak membangkang kepada perintah Nabi Musa atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum Nabi Musa, kepada Bani Israel, agar mereka mengingat segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka untuk mereka syukuri dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 47, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Bahkan ayat 47 surat Al-Baqarah ini diulang oleh Allah dengan redaksi yang sama, yakni surat Al-Baqarah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya, melalui Rasulnya Nabi Musa, agar kaum Bani Israel mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Demikian banyak mereka mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi ternyata kaum Bani Israel tidak bersyukur kepada nikmat Allah itu. Mereka seringkali melanggar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan siksaan. Tetapi walaupun mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kembali lagi ke semula, melanggar lagi, minta lagi, diberi lagi, melanggar lagi. Seperti itulah karakteristik kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel atau bangsa Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada mereka, kepada nikmat yang pernah mereka terima sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fangfajarat minhu snata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum
Kulu washrabu min rizkillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada Bani Israel. Mereka tetap tidak mensyukurinya, bahkan mengingkarinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi suatu nikmatnya yang lain kepada Bani Israel. Namun mereka tetap mengingkarinya. Yaitu ketika mereka meninggalkan negeri Mesir dan sedang tersesat dalam perjalanan mereka di padang pasir, mereka menderita haus yang amat sangat karena teriknya matahari. Sedang air waktu itu amat sulit untuk didapatkan. Mereka kemudian meminta air minum kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon diberi air minum, dan Allah mengabulkan doa tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa untuk memberi minum kepada kaum Bani Israel. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Dan dari batu itu memancar 12 mata air. Kenapa 12? Karena waktu itu kaum Nabi Musa ada 12 suku yang berada di tempat itu. Sehingga masing-masing suku ia minum dari mata air masing-masing. Mereka tidak berebutan. Karena masing-masing suku diberi oleh Allah mata air minumnya. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah kepada kaum Bani Israel. Padahal Bani Israel suka tidak bersyukur kepada nikmatnya. Padahal kaum Bani Israel suka melanggar aturan Allah. Dan Allah masih memberi nikmat kepada mereka. Tetapi lagi-lagi mereka mengingkari dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Dan kondisi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa demikianlah karakteristik kaum Bani Israel. Itu harus menjadi peringatan bagi kita umat Nabi Muhammad agar jangan seperti kaum Bani Israel, agar jangan seperti orang-orang Yahudi itu memohon, meminta kepada Allah dengan memperalat Nabi Musa agar Nabi Musa terus memohon kepada Allah karena mereka juga tahu bahwa Nabi Musa itu dekat dengan Allah. Tetapi kemudian ketika Allah mengabulkan, Allah memenuhi permintaan mereka, mereka tetap tidak bersyukur sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada lagi kewajiban yang pantas bahwa kita hanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan bersyukur janji Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.